ini Pak Direktur, ini terkait banyaknya manasik yang dilakukan oleh calon jemaah haji itu 8 kali di KUA, kemudian 2 kali di Kemenak. Apakah ini tidak membingungkan jamaah? Apalagi jika pembimbingnya itu berbeda-beda dalam menyampaikan persoalan-persoalan fikih. Nah, ini solusinya bagaimana, Pak? Saya kira satu-satu dulu, Pak, ya. Boleh. Ya. Baik, memang Pak Moderator, ini pertanyaannya gampang-gampang susah. Maksudnya mereka gampang saja bertanya, dia tidak memikir bahwa yang jawab itu susah. Baik, jadi begini, memang kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama lebih diperkecil lagi di Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh di bawah Direktorat Bina Haji. Kita punya kebijakan memang ini kebijakan frekuensi pelaksanaan haji ini adalah tentu hasil kajian bersama dengan DPR dalam hal ini Komisi 8 yang menjadi mitra dari pemerintah dan agama. Jadi ketetapannya ada 2. Kalau untuk Pulau Jawa ya minat Banten atau apa itu ya, saya kurang hafal. Tapi kalau DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu untuk pelaksanaan manasik di kantor urusan agama kecamatan itu 8 kali, dan di Kemenak Kabupaten Kota itu 2 kali. Dan itu kenapa hanya 8? Karena kita punya asumsi untuk provinsi-provinsi ini adalah provinsi satu memiliki informasi yang lebih banyak, lebih cepat, media untuk mendapatkan informasi terkait dengan ibadah haji. Yang kedua, di provinsi ini memiliki banyak kelompok-kelompok bimbingan, sehingga hanya 8 kali. Beda dengan di luar Pulau Jawa, itu 8 kali jadi 6 kali, maksudnya kami ralat 6 kali, terus 2 kali di kabupaten kota, 6 kali di kecamatan. Kalau di luar Pulau Jawa, itu adalah 8 kali di KUA, 2 kali di kabupaten kota. Ini 10 kali seluruhnya. Nah, tentu Bapak Ibu saudara sekalian, pertama pelaksanaan manasik di kantor urusan agama itu memang selama ini dikeluhkan karena satu, pelaksanaannya biasanya sering mepet. Nanti sudah dekat-dekat orang mau berangkat, baru jamaah haji, baru KUA, baru bisa melaksanakan manasik. Ini alasannya pertama karena di dalam regulasi kita itu yang bisa mengikuti manasik haji pada kantor urusan agama kecamatan itu adalah mereka yang sudah melunasi, mereka yang berangkat dan sudah melunasi. Itu. Jadi tentu pelaksanaannya harus menunggu ketika jamaah itu sudah ditentukan berapa biaya pelunasan dan sudah melunasi dan menunggu keputusan presiden. Itulah sebabnya kemudian waktunya agak pendek dibanding dengan itu. Nah, yang kedua, memang ada juga kasuistik yang terkadang ada narasumber-narasumber di kabupaten kota, di kecamatan memiliki pendapat yang berbeda atau ada penyampaian yang berbeda dengan apa yang diterima oleh jamaah pada saat di kelompok-kelompok bimbingan. Nah, untuk menyikapi ini maka salah satu tujuan untuk pelaksanaan sertifikasi itu adalah untuk menyikapi masalah ini. Kan sertifikasi ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama supaya kita memiliki pemahaman dan mazhab yang sama terkait dengan bimbingan manasik ini, yaitu mazhab Kementerian Agama, Pak Ustadz. Itu. Jadi oleh karena itu kita menekankan bahwa setiap orang yang akan memberikan bimbingan manasik adalah mereka yang sudah memiliki sertifikat pembimbing. Jadi kalau mau tanya solusinya gimana? Solusinya adalah bapak-bapak nanti yang punya sertifikat. Itu. Jadi salah satunya itu kenapa? Karena makanya kita pagari, tidak boleh. Dan di undang-undang itu disebutkan bimbingan itu dapat dilakukan oleh kelompok bimbingan dan oleh perorangan.
Itu. Oleh kelompok bimbingan, dia adalah kelompok bimbingan dalam KBIHU, tetapi oleh pembimbing yang bersertifikat. Oleh perorangan tidak sembarang, tapi adalah orang-orang, ya bapak-bapak ini yang punya sertifikat, bukan yang tidak punya sertifikat. Maka kalau orang-orang yang punya sertifikat ini yang akan memberikan bimbingan, insya Allah itu mazhabnya tidak akan berbeda. Karena narasumbernya muhajirin, semua para kiai yang ada di situ, semua itu. Jadi menyamakan persis satu, sertifikasi ini kan sebenarnya satu, adalah menyamakan persepsi. Yang kedua memberikan penguatan tentang regulasi, mekanisme, dan sistem. Soal ilmunya, ilmu alatnya itu kan sudah bapak-bapak ini yang sudah biasa ini, sudah tahu. Dan saya anggap bapak-bapak ini yang ikut ini ibarat orang yang bawa mobil, bukan hanya tahu bawa mobil, tapi bisa balapan. Tapi persoalannya begitu turun di jalan raya ketemu polisi, gemetar juga karena tidak punya SIM. Jadi ini intinya sebenarnya adalah melegalitas itu, punya SIM untuk ini. Jadi kita membuat sertifikasi ini bukan sama orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka salah satu persyaratannya adalah yang sudah pernah berhaji. Paling tidak dia paham tentang itu. Jadi tinggal bagaimana menguatkan ilmu didatik metodiknya. Karena banyak orang yang paham, tahu, tapi cara menyampaikannya itu yang kurang. Sehingga kenapa kita harus bekerja sama dengan fakultas dakwah, dengan perguruan tinggi, karena di sana metodologinya, bagaimana cara mengajar itu. Begitu Sas, itu satu. Makasih. Oke, jadi persoalan fikih manasik itu bukan tanggung jawab direktur ya, tetapi tanggung jawab pembimbing haji yang bersertifikat, ibaratnya begitu. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Ustazah Hajah Nunung Khairiyah. Bagaimana pemerintah memberikan jaminan terhadap masyarakat yang mendaftar haji dengan menggunakan dana talangan? Apakah sistem dana talangan itu memiliki legalitas dari pemerintah, dalam hal ini Kemenak? Baik. Keputusan Menteri Agama nomor 16 tahun 2013 kalau tidak saya hafal itu sudah menyebutkan di dalamnya bahwa bank penerima setoran dilarang memberikan dana talangan. Itu dari 2013 Pak sudah dilarang. Karena masih banyak lagi yang ada, maka kita lakukan perubahan lagi di keputusan Menteri Agama tahun 2016. Melarang bank penerima setoran menerima atau melaksanakan pemberian dana talangan baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kita tidak ada jaminan dalam hal ini. Kami sudah melarang dan tidak boleh melalui dana talangan. Kenapa tidak boleh melalui dana talangan? Pertama, sistem kuota kita itu, masa tunggu kita itu akan rusak Pak. Yang kedua, sebenarnya kan orang itu harus orang yang mampu. Kalau ditalangi ini kan dimampukan. Lagi-lagi fikih lagi nih Pak. Itu dimampukan. Dia mengambil hak-hak orang yang seharusnya ada orang yang menabung pelan-pelan. Tapi karena dia dapat talangan, dia lampaui lagi porsinya. Nah itu. Jadi ini tidak bisa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit jamaah yang diberikan dana talangan oleh apakah itu koperasi maupun bank-bank, banyak yang tidak melunasi Pak. Sehingga sekarang pihak bank, bahkan 2 minggu kemarin saya baru terima surat permohonan dari Kopjus, koperasi apa itu namanya. Ada sekitar kurang lebih 5.000 jamaah yang minta harus dibatalkan itu. Dan kita bisa karena aturannya pembatalan itu harus dilakukan oleh jamaah itu sendiri. Jadi tidak boleh melalui, saya minta juga bapak-bapak agar jangan terpengaruh dengan berbagai macam strategi marketing orang dengan hanya 5 juta sudah bisa mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi itu tidak diberikan oleh bank, tidak diberikan oleh perorangan, tidak diberikan oleh kelompok. Tapi nomor porsi itu ada diberikan oleh Kementerian Agama. Nah itu. Jadi kami sekarang
nanti diregulasi keputusan Menteri Agama yang baru nanti akan lebih ketat lagi Pak untuk melarang ini. Karena dampaknya nanti masa tunggu ini semakin panjang Pak. Dia begitu mendaftar pakai uang talangan, menambah masa tunggu atau waiting list semakin lama, begitu sudah menunggu lama dimarah-marah lagi pakai kita. Kenapa ini kok panjang sekali masa tunggunya? Nah itu. Jadi kadang-kadang orang kalau mau mendaftar masa tunggunya lama tidak sabaran Pak. Mendaftar berapa? Kalau saya mendaftar sekarang nunggunya 15 tahun tidak jadi mendaftar Pak. Karena merasa lama. Padahal setiap saat dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya. Begitu ketemu yang lama, kok ini tidak signifikan ini. Justru daftarlah di tempat yang paling lama. Insya Allah ikhtiar kita supaya kita bisa sampai umur kita di masa tunggu yang panjang itu. Jadi ini doanya umur panjang, tapi begitu lihat masa tunggu dia tidak mau. Nah, padahal haji balasannya itu laisa lahu jaza ilal jannah. Itu. Jadi kalau ada orang yang sudah mau buru-buru haji, tentu sudah mau suka pergi ke sana kan begitu. Nah, tapi kita sampaikan bil hikmah wal mau'idah hasanah. Jadi itu Pak, untuk jalan kalangan kita tidak ada jaminan. Lanjut Pak Direktur. Ya. Pertanyaan berikutnya dari kelompok 2, Bapak Dr. Haji Ahmadi Rojali. Nah, ini dosen sepertinya. Di alur pendaftaran ada tertulis pembatalan yang Bapak Direktur sampaikan terkait adanya kebijakan tidak lebih dari 50 tahun. Maka akan seperti apakah deskripsi kebijakan pelayanan haji dalam negeri di tahun 2021 di masa pandemi ini? Kemudian langkah preventif apakah yang sudah dijalankan pemerintah terkait hal ini? Cukup atau saya ulangi Pak Direktur pertanyaannya? Ya, coba diulangi lagi. Diulangi, ya. Moderatornya juga bingung nih. Terkait alur, jadi tadi Bapak Direktur menyampaikan sebuah alur pendaftaran, itu tertulis pembatalan yang lebih dari 20, kebijakan tidak lebih dari 50 tahun. Maka akan seperti apa deskripsi kebijakan pelayanan haji dalam negeri di masa pandemi ini? Ini tulisannya seperti itu, saya mereka-reka gitu kan. Ntar saya lihat dulu di materinya Pak. Bisa di ini share materi yang itu alur pendaftaran. Itu alur pendaftaran bukan pembatalan ya? Di alur pendaftaran tertulis pembatalan atau betul nggak? Oh ya, nomor 1 pembatalan itu. Yang mana? Di alur pendaftaran itu tertulis pembatalan gitu. Coba dilihat dulu. Coba dilihat. Kita naik lagi. Awal. Di awal-awal ya. Yang nomor 1 ya? Nomor 1. Terus ke atas lagi. Terus lagi. Nah ini, coba. Nah yang mana Pak di sini? Yang 50 tahun coba. Ada nggak 50? Nggak ada 50 tahun Pak. Oh nggak ada. Berarti kita skip ya kali. Tapi nanti kita. Iya nanti bisa ditanyakan lewat tertulis ke panitia ya, kepada ini peserta yang mungkin ini. Jadi kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Arif Yanto Hegar. Ini nomor kelompok 3. Untuk pendaftaran haji dan natalang, apakah dimungkinkan tenornya hingga 10 tahun? Sebab kami sering menemukan jemaah yang menggebu-gebu ingin mendaftar haji tapi memiliki beban cicilan di tempat lain. Mereka ingin mendapatkan nomor porsi dengan cicilan per bulan yang sangat ringan. Demikian, terima kasih.
Eh, jadi tenor 10 tahun ya. Jadi begini Pak, sebenarnya kita yang di Kementerian Agama hanya menerima pendaftaran. Tentang sumber dananya dari mana, ya sebenarnya kita tidak perlu tahu. Tetapi kita ikut memberikan bentuk edukasi bahwa jangan sampai ada lembaga yang secara khusus mengorganisir ini Pak, dijadikan sebagai bagian bisnis. Yang pada akhirnya sebenarnya dari sisi istitoah ini, kemampuan ini kan belum bisa. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia pinjam uang di bank 25 juta atau 30 juta lalu dia stok di bank, lalu dia kemudian dia cicil, saya kira itu juga menjadi sumber. Tetapi kalau kemudian ada satu lembaga yang khusus menghimpun, dan ini kan kemudian ada dampak. Orangnya belum istitoah, tapi dampak terhadap waiting list ini akan semakin panjang, Pak. Makanya kita batasi. Tentu semangat untuk orang mau berhaji, iya. Tapi ini kan kewajiban bagi yang sudah mampu. Belum mampu ada niat sudah dapat pahala. Kita tidak melarang itu. Tapi yang dikhawatirkan ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Tuh. Karena banyak juga kasus-kasus mereka yang mendaftar, tapi ternyata tidak sampai, tidak ada nomor porsi yang didapatkan. Nah, ini yang kita hindari. Tidak hanya haji Pak sekarang, umrah saja disuruh berangkat dulu, nanti bayar pulang. Nah, akhirnya nanti kalau kemudian begitu pulang belum ada uang kan sembunyi. Gimana orang sudah beribadah itu ya? Jadi tentu kita harus banyaklah kajian fikihnya nanti ini Pak. Saya kira itu aja dulu Pak, biar nanti didiskusikan bersama di tim yang ada. Oke, siap. Ini kelompok nomor 1, Ibu Dr. Lili Musfiro. Izin tanya Pak Direktur. Nah, kayaknya udah kenal ini Ibu Lili. Izin tanya Pak Direktur, terkait waiting list, adakah kemungkinan peluang untuk dimajukan? Ya, jadi begini, kita sudah ada afirmasi yang kita lakukan, termasuk juga di undang-undang disebutkan. Jadi, tapi itu diberikan kepada lansia. Jadi dalam undang-undang disebutkan bahwa menteri dapat memberikan kuota tertentu dengan jumlah tertentu kepada lansia. Nah ini tentu dibutuhkan simulasi. Kemarin 2020 Pak Menteri memberikan 1% untuk lansia yang waiting list, yang masa tunggunya. Jadi yang seharusnya belum masuk, tapi karena ini ada kebijakan, maka diberikan 1%, dari 204.000 ada 2.000-an. Tapi kalau kita lihat di waiting list kita itu pada saat usia lansia di Undang-Undang 13 masih 75 tahun itu hanya sekitar 80.000 Pak Ustaz. Tapi begitu di Undang-Undang baru 8 2019, lansia itu turunkan usianya menjadi 65, akhirnya lansia menjadi sekitar 450.000. Nah kalau hanya 2.000 itu diberi pengkhususan, tentu ini hanya sangat sedikit. Itu satu. Yang kedua, waiting list itu bisa juga dimajukan. Pertama, kita juga ada kebijakan pendampingan suami, istri, orang tua, anak. Nah itu. Jadi kalau ibu tadi misalnya suaminya sudah berangkat tahun depan, beliau masih 5 tahun berikut, kalau ada kuotanya bisa mengajukan permohonan untuk penggabungan. Nah itu. Jadi kita tidak ada kebijakan yang dipercepat, tetapi ada kebijakan misalnya penggabungan suami istri, penggabungan mahram di sini. Itu bisa dilakukan itu. Karena semua jamaah itu memiliki hak masing-masing, tidak boleh itu didahului. Tidak boleh sesama biskota saling mendahului. Harus saling sesuai dengan nomor urut. Begitu Pak
Pak Iron. Ya, ini lanjut Pak Direktur dari Ustadz Ridwan Hambali. Apakah dengan modal sertifikat ini, maksudnya sertifikat pembimbing haji, kami bisa membuka KBIH di daerah kami masing-masing? Mohon penjelasannya, Prof. Baik, asal belum bukan PNS saja. Asal bukan PNS saja, karena itu mitra kita. Tapi bagi PNS seperti Pak Khairon, misalnya punya sertifikat, diundang oleh KBIH menjadi narasumber, oh itu sah. Itu. Oh sah. Itu bisa bikin KBIH karena nanti ada konflik interest nanti di situ. Itu satu. Yang kedua, kalau memang bukan PNS, Ibu bisa membuka KBIH, yang penting di bawah naungan yayasan. Jadi kalau ada yayasan Al-Muhajirin misalnya, unit usahanya misalnya kelompok pengajian, kelompok bimbingan, silakan. Karena nanti membentuk kelompok bimbingan, satu persyaratannya, salah satunya yang menentukan, harus punya pembimbing yang bersertifikat. Nah itu dia. Kalau ibu jangan dulu membentuk, jangan-jangan tidak lulus, tidak punya sertifikat. itu satu. Lalu mungkin saya tambahkan, Pak, di kampung saya itu ada 3. Karena sekarang kan, kalau dulu kan tidak dipersyaratkan punya sertifikat pembimbingnya. Tapi persyaratan berikut untuk memperpanjang izinnya harus punya pembimbing yang bersertifikat. Nah di kampung saya misalnya ada 3 kelompok bimbingan. Tapi hanya saya yang punya sertifikat. Bolehkah saya juga jadi? Oh iya boleh. Ibu kan profesional, jadi boleh di pembimbing satu, kelompok bimbingan A, kelompok bimbingan F, kelompok bimbingan. Tidak ada masalah. Itu. Tentu pendapatannya lebih banyak daripada pendapat. Betul, ya, betul. Lanjut saya. Ini ada pertanyaan cukup cerdik ini. Ya. Nah ini agak hati-hati saya bacanya. Tadi mana lupa. Banyak kasus di daerah kita melihat orang yang berpindah daftar tunggu melalui embarkasi yang berbeda dengan harapan memperoleh daftar tunggu yang lebih kecil, dan itu difasilitasi dengan pembayaran nominal tertentu. Apakah cara ini dibolehkan oleh Kementerian Agama? Oh itu tidak boleh dan tidak mungkin. Oh nggak mungkin tuh ya? Ya, tidak boleh dan tidak mungkin. Tapi di sini ada kasus katanya Pak. Banyak kasus itu. Ada, gini. Kan akhir-akhir ini kita, karena banyak orang yang migrasi. Misalnya dari Kabupaten A atau Provinsi A pindah ke provinsi yang lain hanya KTP-nya supaya dia daftar haji di situ. Setelah itu dia tinggal. Nah ini ditelusuri Pak. Nah, sudah banyak kasus untuk dibatalkan. Tapi kalau dia sudah mendaftar di Provinsi A lalu kemudian pindah ke Provinsi B, itu tidak bisa. Boleh pindah. Pak, kalau misalnya saya terdaftar di Makassar, tapi karena ada keluarga saya di Jakarta, bisa nggak saya berangkat lewat Jakarta? Boleh. Tapi dengan catatan, Bapak atau Ibu pada saat melunasi dulu di sana, pelunasannya di Makassar. Setelah melakukan pelunasan, baru mengajukan permohonan pindah embarkasi karena bergabung dengan keluarga. Nah, kalau di DKI Jakarta ternyata masih kosong, ada seat yang kosong, maka itu boleh pindah. Itu. Jadi pindah keberangkatan lewat embarkasi, tapi setelah melunasi di mana dia mendaftar terlebih dahulu. Begitu, Pak. Oke, siap. Ini mohon maaf banyak pertanyaan, jadi saya pilih-pilih ya. Lanjut. Dari kelompok 3, Ustadz Wildan, Pak Direktur, gimana pendapat Bapak Direktur terkait program BPKH, yaitu program Haji Muda, di mana sebenarnya para calon jemaah yang telah mendapatkan porsi keberangkatan itu masih muda-muda usianya dan belum produktif.
apakah program ini tidak akan menambah daftar tunggu waiting list jamaah haji secara keseluruhan? Ya, jadi sebenarnya ini kan sebenarnya ini adalah jawab fenomena sekarang bahwa jamaah haji kita itu di atas 50% ini kan usia di atas 50 tahun. Dan itu cukup banyak usia-usia yang sampai 70-80 tahun akibat masa tunggu yang ada. Tentu ini harus ada terobosan-terobosan baru. Terobosan baru bagaimana? Bagaimana kemudian kita mulai berikan support kepada anak-anak muda agar lagi muda mereka bisa mendaftar haji, sehingga pada saat berangkatnya itu masih yang muda. Jadi misalnya ada anak usia 20 tahun tapi sudah punya kemampuan finansial, maka pada saat dia menunggu 20 tahun dia baru usia 40. Sehingga itu berhaji muda itu sebenarnya adalah tagline yang dibangun agar ke depan itu kita harapkan tidak semakin tua jamaah kita diakibatkan oleh masa tunggu, tetapi ada satu masa jamaah kita itu paling tua mungkin 60. Karena sejak beda dengan sekarang bapak-bapak, kenapa usianya tua? Karena tidak boleh dipungkiri bahwa kita ini sebenarnya mendaftar haji nanti pada saat usia 55, lalu kemudian 58, dan kemudian pada saat 60. Kenapa? Karena orang mendaftar haji setelah dia memenuhi dulu kewajiban pendidikan anaknya. Pada saat anaknya sudah selesai kuliah, sudah bisa bekerja, lalu kemudian dia lagi harus menunaikan kewajiban untuk menikahkan. Nanti setelah anak-anaknya selesai sekolah, sudah menikah semua, baru terpikirkan apalagi. Nah, begitu pada saat berpikir apalagi yang mau mendaftar haji, ternyata usianya di atas 10 tahun. Nah itulah sebabnya kemudian jamaah haji kita makin banyak yang makin tua karena pada saat mendaftar usia tinggi. Sehingga tagline dari BPKH Haji Muda sesungguhnya ini motivasi bagi anak-anak muda. Saya kadang-kadang juga menggelitik begini, ya kalau saya bukan haji muda, mendaftarlah selagi muda karena pada saat berangkat sudah tua. Nah, biar menarik, karena biasanya biar menarik ya seperti itu. Jadi kelompok-kelompok anak muda saya kira bukan menambah, tapi banyak generasi muda kita yang sudah punya kemandirian finansial yang perlu kita gerakkan. Kalau tidak salah itu Pak, di data BPKH itu yang sudah mampu mendaftar haji, yang punya kemandirian, itu kurang lebih 30 juta orang Pak, baik muda maupun usia dewasa. 30 juta, tapi belum tergerak ini mendaftar haji. Ya mungkin karena lihat tadi masa tunggunya panjang dan lain sebagainya. Cuma itu tadi saya bilang sama keluarga saya, kalau mendaftar haji begitu masa tunggunya disebutkan jangan mundur. Nanti bertolak belakang dengan doa setiap subuh, ya Allah panjangkanlah umur saya, tapi begitu mendaftar masa tunggu lama lalu mundur. Padahal itu adalah wasilah supaya bisa diberi umur sampai dengan 15 tahun yang akan datang. Gitu. Gitu Pak Ustaz Khairin. Ya, luar biasa jawabannya. Ini ada pertanyaan satu lagi dari sekian yang ngantri gitu kan, dari Ustadz Muhammad Adnan. Pak Direktur, saya mau tanya, adakah batas akhir kepastian keberangkatan haji tahun ini, yaitu tahun 2021, agar jamaah tidak bingung, Mbak? Ya, kalau batas akhir memang kita sekarang sudah menyusun mitigasi haji 2020 di masa pandemi. Kalau bicara haji normal kan sekarang sebenarnya di bulan Desember seharusnya kan kita sudah tanda tangan MOU, dan Januari ini kan kita sudah mendapatkan berapa jumlah kuota kita. Tapi itu seperti kemarin kalau ada yang baca berita, Pak Dubes datang bertemu dengan Pak Menteri. Mereka sangat optimis, mudah-mudahan segera akan memberitahukan tentang penyelenggaraan haji dan berapa kuota kita. Tapi soal batas waktu kita memang sedang mengkaji. Kira-kira
kita belum putuskan. Kira-kira sampai kapan waktunya kita menunggu kepastian ini? Ini batas di mana kita masih bisa menyelesaikan urusan persiapan perumahan, penerbangan, dan lain sebagainya. Ini masih terus akan kita kaji bersama dengan Komisi 8 dalam minggu-minggu depan ini. Jadi kalau saya sekarang, apakah nanti ada batas waktu? Akan ada batas waktu. Kapan? Nah, itu bisa saya jawab. Tapi kita harus optimis, Pak. Pertama kan ini vaksin sudah ada. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang paling baik. Jadi kita juga berjuang di pusat, Pak Menteri juga sudah berjuang luar biasa supaya calon jamaah haji kita juga mendapat prioritas utama untuk disuntikan vaksin. Sehingga ini juga bisa memberi harapan bagi kita semua. Itu, Pak. Oke, lanjut. Ini pertanyaan agak berkembang ya, tapi agak sensitif. Apakah benar berita yang viral selama ini bahwa tabungan dana haji itu digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur? Jawabannya singkat, tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi langsung skip aja, Pak ya. Lanjut. Tidak benar, udah jelas saya kira. Tidak perlu. Masih kuat lanjut, Pak Direktur? Lanjut. Oh iya. Ya, ini dari kelompok 3. Saiful Haji Saiful Arfan. Saya mau tanya, bagaimana kebijakan pemerintah terkait, ini masih sama dengan yang tadi ya, saya baca aja. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait manasik haji yang dilakukan di KUA sebanyak 8 kali pertemuan berkaitan dengan SDM sertifikasi pembimbing haji. Karena di setiap kecamatan atau kabupaten masih sedikit. Mohon penjelasannya. Ya, jadi kebijakan kita itu pada wilayah tertentu harus yang punya sertifikat, tapi pada wilayah tertentu diutamakan yang sudah punya sertifikat. Jadi tentu ini banyak kiai kita, para ustadz kita, banyak juga orang-orang yang pensiunan dari mantan-mantan dari Kemenak, Kanwil, kepala bidang yang paham, ada pimpinan-pimpinan pondok pesantren, tentu kita akomodir. Maka dari Kemenak tentu memberi informasi-informasi dan bahan-bahannya kan dari kita, Pak. Bahan-bahannya dari kita semua. Saya kira jadi tidak harus dikunci, tidak boleh Anda. Situasional, jadi diutamakan yang sudah punya sertifikat. Kalau tidak ya tentu, karena kadang-kadang juga yang punya sertifikat masih lebih banyak ilmunya orang yang tidak punya sertifikat, Pak. Nah, ya. Saya kira itu. Oke, dari Ustadz Ihsan Saputra, kelompok 2, pertanyaannya seputar daftar tunggu haji. Tahun 2020 lalu pemerintah tidak memberangkatkan haji, dan tahun 2001 pun belum dipastikan. Apakah penundaan keberangkatan haji saat ini akan menambah antrian panjang jamaah Indonesia menuju Tanah Suci? Mohon penjelasannya. Ya, bertambah 1 tahun. Terus mekanismenya bagaimana? Ya, itu kita tunggu. Jadi kalau tahun ini berangkat kuota kita full, maka yang tidak berangkat 2020 kita berangkatkan semua di tahun 2020. Oh, ya. Tapi kalau misalnya dikasih ini hanya 50% saja. Nah, nanti kita lihat mekanismenya seperti apa. Yang diberangkatkan apa persyaratannya kita penuhi, karena haji di Arab Saudi kita tidak boleh bikin sendiri. Tahu, ini bapak-bapak dari Timur Tengah tahu di sana seperti apa. Nah, jadi yang jelas kalau tertunda terus dia akan mundur ke belakang. Oh, mundur, betul. Ya. Lanjut kelompok 4, Ustazah Fatimatul Zahra. Ini yang daftar haji masih kecil, nggak punya KTP, cuman siap berangkat. Gimana caranya, Pak? Ketentuan pendaftaran kita itu sudah jelas. Ya, paling kurang berusia 12 tahun. Jadi kalau usia 12 tahun, ketentuan kita sekarang
Paling rendah usianya 12 tahun. Nah, kan nggak punya KTP. Nah, itu bagaimana caranya? Usia 12 tahun itu diharapkan dia sudah punya dokumen. Tanya ijazah, ya kan? Ijazah TK gitu. Kartu keluarga kan sudah ada itu. Oh iya betul. Yang penting usianya 12 tahun, sepanjang regulasi kita membenarkan, maka dokumen apa yang menguatkan dia? Kan kalau dia satu, biasanya ada ijazahnya paling tidak, baru kemudian ada dengan menggunakan aktenya. Jadi sebenarnya akte, kartu keluarga, baru lahir kan sudah masuk di situ, Pak. Tapi kita batasi usianya 12 tahun. Kenapa? Karena pertama dari sisi biometriknya, face-nya, itu nanti akan berubah, tidak akan sama sekali. Bapak nanti lihat ijazah SD apa masih seperti ini. Itu, sehingga nanti pencocok pada saat itu. Oke. Pertanyaan dari Dr. Hajah Ibu Junda. Dengan daftar tunggu yang begitu lama bermanfaat buat jemaah dengan nilai manfaat uang jamaah yang bisa digunakan untuk fasilitas jamaah haji. Pertanyaannya bagaimana untuk ONH Plus atau KPIH khusus yang menyetorkan uang pendaftarannya ke rekening Kementerian Agama sebanyak $4.000. Apakah jamaah haji plus juga bisa menikmati nilai manfaat uang yang disetorkan tersebut? Ya, ini pertanyaannya sama Direktur Umrah dan Haji Khusus. Dan uangnya itu tidak disetorkan di Kementerian Agama lagi, tapi disetorkan di BPKH, dan di sana ada nilai manfaat juga, tapi tentu tidak sebesar haji reguler. Kalau haji khusus kan hanya sedikit. Tapi nanti mekanisme seperti apa penggunaannya itu dapat dimanfaatkan dan diterima. Untuk saat ini di antaranya itu adalah ada buku manasik, ada gelang, ada apa segala macam itu. Nanti tentu lebih jelasnya nanti di Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, Pak. Tapi itu bisa jadi catatan, dan karena bapak-bapak adalah pembimbing profesional, pasti akan ditanya juga oleh jemaah. Jadi harus tuntas juga ya begini. Nanti diinventarisir pertanyaan-pertanyaan terkait dengan direktorat lain, termasuk haji khusus ini. Itu Pak Khairon. Oke. Apa persyaratan untuk bisa menjadi konsultan haji? Ini masih Ibu Jundah yang bertanya. Oh, ini terkait juga dengan begini. Nanti ada Ibu yang sudah jadi konsultan haji tahun lalu nanti tanya, jadi panitia di sini. Oh iya. Beliau tahu. Karena saya juga bukan di sana, saya jadi perkembangannya saya belum paham di Bina Haji. Oke. Nah, ini pertanyaan dari kelompok 3 Ibu Dr. Armawati Arbi. Pak Direktur, kakak saya sudah daftar haji bersama suaminya. Suami wafat. Sekarang kakak saya sakit stroke. Anaknya belum ada kesepakatan. Berapa lama keputusan keluarga sebaiknya? Ya, kan begini. Sepanjang belum batalkan, belum diambil, itu porsinya kan tidak batal, Pak. Jadi sepanjang belum ditarik uangnya, belum ada permohonan pembatalan, porsi itu tetap masih ada. Jadi menunggulah sampai dimusyawarahkan apakah uangnya itu diambil kembali, berarti porsinya batal, ataukah kemudian di antara anak-anaknya itu sepakat siapa yang menggantinya. Apa ada batasan waktu yang ditetapkan? Sebaiknya secepatnya. Kalau batas tidak ada batasnya. Ya. Karena sampai sekarang pun masih aja nomor porsi itu yang masih ada itu, sehingga kita mengenal istilahnya porsi batu. Itu muncul terus setiap tahun, tidak pernah dibatal-batalin. Pertama kita mengalami ada porsi dari jamaah yang meninggal tapi tidak punya ahli waris.
Nah, ini porsinya tetap tidak bisa dibatalkan sepanjang tidak dibagi, karena kami juga tidak bisa membatalkan sepihak. Nah, makanya kami sedang membuat regulasinya. Lu udah banyak. Yang kedua, ada juga porsi jamaahnya meninggal, ada anaknya, ada ahli warisnya, tapi ahli warisnya ini mengatakan bahwa ini uang sudah keluar, sudah jadi amal dari almarhum, sehingga mereka tidak mau membatalkan. Kami sarankan, batalin saja, uangnya dikasih di masjid. Tidak mau juga, Pak. Porsinya masih ada. Nah, ini tinggal tolong nanti segera dimusyawarahkan. Jadi cuma dua, mau dibatalin, tarik uangnya, atau dilimpahkan. Ya. Gitu. Silakan. Oke, lanjut. Ini dari Ustadz Suwandi Wirawan. Beliau sering ditanya jamaah, tapi nggak bisa menjawab. Pertanyaannya, dana jamaah yang daftar haji itu kan banyak mengendap di rekening Kemenas selama bertahun-tahun. Mestinya bisa bertambah. Namun kenapa pada saat mau berangkat, jamaah malah nambah biaya lagi? Ini saya nggak tahu pertanyaan ini cocok nggak buat Pak Direktur ini. Ya bolehlah. Jadi kalau mau hitung-hitungan, Pak, yang harus dibayar oleh jamaah mestinya itu 70 juta. Ya. Tapi Bapak Ibu kan hanya nambah 5 jutaan. Menjadi 35 juta. Ya. Jadi bukan nambah, Pak. Mestinya kurang. Bapak masih harus nambah 35 juta lagi. Nah, 35 juta itu dari mana? Dari dana kelola yang Bapak sudah setorkan itu. Sehingga Bapak hanya membayar 35 juta sekian, tidak 70 juta. Gitu. Iya. Singkat aja. Gitu. Oh iya. Ini Pak Direktur bijaksana sekali yang jawabnya. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semua peserta. Yang nomor 3, kelompok 3 dari Haji Mangaraja Nasution. Pak Direktur, apa benar ya Pak, kalau di Malaysia ada regulasi bagi yang sudah pernah haji, kalau mau haji lagi ada waktu tunggunya untuk memberikan kesempatan bagi yang belum melaksanakan haji? Ya, tidak usah di Malaysia, kita saja Pak. Kita itu boleh mendaftar haji bagi yang sudah berhaji setelah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya. Kenapa? Karena itu untuk mengurai masa tunggu. Bapak Ibu tahu di Malaysia berapa masa tunggunya? 125 tahun sekarang Pak. Wajar kalau daftar begitu. Iya. Kita itu sekarang daftar haji bagi yang sudah pernah berhaji boleh daftar lagi setelah 10 tahun. Itu di undang-undang disebutkan. Kenapa? Karena haji wajib kan cuma sekali. Nanti kalau mau kepingin ke sana, umrah saja. Kalau ingin dapat pahala, udah uangnya disumbangkan aja di masjid, musola, pondok pesantren, gitu. Gitu Pak. Oke. Pertanyaan masih dari kelompok 3, yaitu Ustadz Ahmad Rifani. Pak Direktur, sampai kapan batas pemerintah RI menunggu kebijakan Kerajaan Saudi Arabia mengenai penyelenggaraan haji pada musim ini? Terus, bagaimana persiapan dan skema Kementerian Agama dalam menyikapi kebijakan haji di masa pandemi? Kalau tentang kapan, tadi kan saya sudah jelaskan Pak. Jadi pasti kita akan menghitung dan kita sedang akan berapat dengan Komisi 8. Tentang skema kita juga sudah membuat alternatif mitigasi kita tentang haji di masa pandemi. Nah, kalau misalnya haji nanti harus terbatas, tentu kami sudah punya skema yang kita bangun. Meskipun selama ini sudah beredar skema yang dibangun itu haji full 100%. Kalau misalnya virusnya sudah habis, sudah selesai, lalu yang kedua kalau memang efektif vaksinnya,
itu bisa 100%. Skema kedua adalah 50%, separuh, dengan tentu program mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat, atau mungkin terakhir tidak sama sekali seperti itu. Tapi ini terus masih kita kaji, setiap saat kita terus melakukan kajian-kajian ini dan menunggu informasi dari Arab Saudi. Karena penentunya di sana, dan kita tentu, bagaimana saya sampaikan tadi, kalau di jadwal kita itu, jamaah haji kita itu berangkatnya tanggal 14 Juni. Kalau normal. Dan satu hal harus kita ingat bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengerti kalau jamaah haji itu tidak tinggal kurang dari 1 bulan. Harus 1 bulan berada di sana. Jadi tentu ini akan kita hitung secermat mungkin agar pada saat pelaksanaannya jamaah ini bisa melaksanakan hajinya dengan aman, nyaman, tanpa ada hal-hal yang lain. Ini memang sangat rumit bagi kita sekalian. Oleh karena itu mohon doanya, mudah-mudahan virus ini segera berakhir, atau ada antisipasi yang dimungkinkan untuk bisa membuat jamaah kita nyaman dan aman, sehingga pelaksanaan haji 2021 ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun tentu tadi saya sudah sampaikan di awal, seharusnya di bulan Januari ini awal Januari sudah harus ada kuota berapa banyak. Tapi sampai hari ini pemerintah Arab Saudi juga masih belum memberikan kuota. Tapi mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah ada informasi terbaru. Ini terus kami lakukan koordinasi, tentu melalui baik Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Dubes kita yang ada di Arab Saudi. Demikian Pak Iron. Terima kasih Pak Direktur. Tadi kan Pak Direktur sudah dengan tangkas semangat menjawab pertanyaan, ditanya bertubi-tubi langsung dijawab. Sekarang gantian Pak Direktur. Pak Direktur bertanya kepada peserta 2 pertanyaan dan harus dijawab oleh peserta secara tertulis dan diserahkan kepada tutor masing-masing. Jadi Pak Direktur ngasih 2 kuis atau 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini harus dijawab oleh peserta. Gantian Pak Direktur. Oh gitu ya. Saya mau nanya apa ini ya? Yang mudah-mudah saja Pak. Saja ya. Mengenai pendaftaran. Oh ya. Pertama, kalau diuraikan kebijakan tentu harus sudah jelas. Kebijakan peningkatan layanan di bidang pendaftaran haji. Jadi kebijakan peningkatan layanan pada pendaftaran haji diuraikan apa saja? Yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, kebijakan layanan di bidang di apa namanya? Di pelayanan dokumen jamaah. Jadi layanan pendaftaran, peningkatan layanan pendaftaran dan peningkatan layanan dokumen jamaah. Itu aja Pak. Justru tadi ada pertanyaan tentang pelayanan dokumen jamaah Pak. Udah jelaskan sendiri. Kan sudah ada mekanisme tadi ya. Iya. Iya, jadi suruh jawab, nanya sendiri, jadi peserta pertanyaannya jadi tugasnya ya. Jadi ada peserta nanya pelayanan dokumen, ya berarti itu pertanyaan baliknya begitu. Ya. Ketika lihat materi toh? Iya. Keren ini, pertanyaannya cerdas ini. Oh iya, salam dari panitia nih. Ya. Pertanyaannya mengecoh katanya.
Pak Direktur, sebelum nanti kalau ada ini pertanyaan sedang diurus lagi, tapi sebelum pertanyaan masuk ke sini, ada kesimpulan nggak dari Pak Direktur tentang tadi materi yang sudah disampaikan? Ya, kesimpulannya bahwa tentu saya tidak bisa memenuhi seluruh harapan, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Tapi dengan dialog kita tadi, ya mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan jangan berhenti untuk mencari tahu tentang proses dan perkembangan haji itu sendiri. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Direktur, Pak Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri. Kepada admin, itu tolong pertanyaannya gimana? Ada yang masuk lagi nggak? Tolong ditransfer ke sini. Kalau nggak ada sesi foto bersama nggak? Ada sesi bersama. Kapan? Sekarang? Oh, setelah selesai. Admin, ada pertanyaan masuk lagi nggak? Ada pertanyaan masuk lagi nggak? Oh iya. Oke, pertanyaannya banyak, cuman senada-senada gitu kan sama. Dan satu lagi pertanyaannya adalah justru menjadi pertanyaan Pak Direktur kepada peserta. Jadi tolong pertanyaan 2 kuis dari Pak Direktur dijawab secara tertulis dan disampaikan kepada tutor masing-masing malam ini. Dan akan kita tutup sesi kita pada sore ini dan kita akan bertemu lagi secara virtual pada pukul 19.45. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita baca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Direktur, semoga berkah ilmunya, semoga banyak pahalanya. Dan mari kita berpose bersama ya. Jadi tolong videonya di-on-kan masing-masing peserta. Ini jarang loh bisa bertemu langsung dengan Pak Direktur yang hebat ini. Ayo. 1, 2, angkat tangan. 3. Oke. Terus 3 kali, satu lagi. Ada 3 slide. Jadi 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Terakhir. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih para peserta. Terima kasih. Pamit ya. Ya, monggo Pak Direktur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.